Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara merubah pecahan desimal ke bentuk persen dari tingkatan soal termudah sampai ke tingkatan soal tersulit. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama dari tingkatan termudah terlebih dahulu. Yang pertama di mana soalnya yaitu 0,4. Nah, dari soal ini 0,4 kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk persen. Ini caranya gampang sekali. Langkah pertama, itu kita rubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan, ada satu angka di belakang koma. Ini perlu adik-adik ingat. Kalau ada satu angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka kalau 0,4 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 4/10. Sama dengan kunci untuk merubah ke dalam bentuk persen itu letaknya adanya di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Kita harus membuat penyebutnya itu menjadi angka 100. Kebetulan di sini angkanya 10. Biar dia jadi 100, otomatis 10 ini diapakan? Tentunya 10 dikalikan dengan 10. Karena bagian bawah kita kali 10, otomatis bagian atas ini juga harus kita kalikan dengan 10. Sama dengan 4 dikali 10 hasilnya 40. Lalu bagian penyebutnya 10 kali 10 hasilnya 100. Kalau penyebutnya sudah 100, maka langsung saja kita ambil angka di atasnya sini, yaitu 40. Tinggal kita tambahkan persennya saja. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2 lagi. Oke, kita ambil contoh soalnya misalnya 1,6 sama dengan, perhatikan, ada satu angka di belakang koma. Kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, itu jadinya, perhatikan, ingat sekali lagi, satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka 1,6 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 16/10. Sama dengan. Nah, dari sini kita akan merubahnya menjadi bentuk persen. Caranya, itu kuncinya letaknya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebut ini harus menjadi angka 100. Di sini penyebutnya 10. Maka biar dia menjadi 100, otomatis 10 ini kita kalikan dengan 10. Karena bagian bawah kita kali 10, otomatis bagian atas di sini juga harus kita kalikan dengan 10. Sama dengan 16 dikali 10, kita peroleh hasilnya 160. Lalu bagian bawahnya 10 kali 10, kita peroleh hasilnya 100. Kalau penyebutnya sudah per 100, oke, sudah 100 di sini, maka langsung saja kita ambil angka di atasnya sini, yaitu 160, tinggal kita tambahkan persennya saja. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut lagi, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3 lagi. Kita ambil soal misalnya 0,21 sama dengan. Nah, sekarang kalau kita lihat ada dua angka yang di belakang koma. Kalau tadi soal pertama dan kedua tadi satu angka di belakang koma. Nah, sekarang bagaimana
kalau dia dua angka yang di belakang koma. Oke, perlu adik-adik ingat, kalau ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka kalau 0,21 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 21 per 100. Kalau penyebutnya sudah per 100, maka langsung saja ambil angka di atasnya sini, yaitu 21, tinggal kalian tambahkan persennya saja. Nah, gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Kita ambil angka misalnya 1,75 sama dengan, oke, perhatikan, ada dua angka di belakang koma. Ingat, kalau ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka 1,75 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 175 per 100. Sama dengan, kalau penyebutnya sudah per 100, maka langsung saja ambil angka di atasnya, yaitu 175, tinggal kita tambahkan persennya saja. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke soal yang nomor 5. Kita ambil angka misalnya 26,5. Nah, ini dia semakin sulit nih. Perhatikan. 26,5. Kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 26,5 sekarang boleh kita tulis menjadi 265 per 10. Sama dengan, ingat, kunci untuk merubahnya ke dalam bentuk persen itu letaknya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebutnya di sini menjadi angka 100? Kebetulan di sini penyebutnya 10. Biar dia jadi 100, otomatis 10 yang di bawah ini harus kita kalikan dengan 10. Karena bagian bawah kita kali 10, otomatis bagian atas 265 ini juga harus kita kalikan dengan 10. Berapa nih? 265 dikali 10 kita peroleh hasilnya 2650. Lalu bagian bawahnya 10 kali 10 kita peroleh hasilnya 100. Karena bagian penyebutnya sudah 100, maka langsung saja ambil angka di atasnya sini, yaitu 2650, tinggal kita tambahkan persennya saja. Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut lagi, biar kalian benar-benar paham. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Oke, perhatikan langkah demi langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan soal yang lumayan sulit. Oke, perhatikan. 0,324. Oke, nah perhatikan. Kalau kita lihat sekarang ada 3 angka di belakang koma. Ingat, kalau satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Nah, kalau dia 3 angka di belakang koma itu artinya dia per 1000. Itu perlu adik-adik ingat. Oke? Maka kalau 0,324 ini sama juga artinya dengan 324 per 1000. Sama dengan, ingat, kunci untuk merubah pecahan ke dalam bentuk persen itu letaknya ada di bagian penyebut sini. Bagaimana caranya dia per 100? Kebetulan penyebut kita sekarang per 1000. Sedangkan dia harus per 100. Oke, perhatikan. Otomatis angka di bawah ini 1000 ini harus kita hilangkan nolnya 1. Oke, perhatikan cara menghilangkan nolnya. Tinggal kita coret nolnya 1, namun angka di atasnya akan kita tambahkan tanda koma.
Oke? Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali nih. Kalau yang kita coret nolnya 1, maka tanda komanya itu akan bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Ingat, dia banyaknya bergerak tergantung berapa banyak angka nol yang kita coret di bawah. Kalau nolnya 1 coret di bawah, maka di sini tanda koma dari kanan, oke? Dia akan bergerak sebanyak 1 langkah. Maka tanda komanya letaknya di sini. Maka sekarang jadinya itu 32,4 per. Nah, tadi nolnya sudah dicoret 1, maka sekarang tinggal per 100. Kalau penyebutnya sudah per 100, maka langsung saja ambil angka di atasnya sini. Maka jawabannya itu adalah 32,4%. Nah, itu dia. Oke, terakhir. Biar kalian benar-benar paham, kita ambil contoh soal terakhir, soal yang nomor 7. 4,213 sama dengan, oke, perhatikan, ada 3 angka di belakang koma, itu artinya dia per 1000. Maka sekarang kita tulis 4213 per 1000. Oke, lanjut. Ingat, kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus menjadi angka 100. Kebetulan di sini 1000. Maka biar dia jadi 100, tinggal kita coret nolnya 1. Karena yang kita coret nolnya cuma 1, maka kita akan menggerakkan tanda komanya dari kanan ke kiri ini sebanyak 1 langkah. Perhatikan, 1 langkah. Maka posisi tanda komanya letaknya di bagian sini. Maka jawaban akhirnya yaitu, langsung saja ini kita tulis 421,3 dan sini penyebutnya berapa? Yaitu 100. Oke, sudah per 100, maka tinggal adik-adik atau rekan-rekan ambil saja angka di atasnya sini, yaitu 421,3, tinggal kalian tambahkan persennya saja. Oke, ini dia pembahasan untuk materi kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.